Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauji. Saya adalah mahasiswa program studi Sains Data dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu bagaimana transaksi dan implementasi basis data terdistribusi. Untuk itu langsung saja ke tugasnya. Di sini tugas 3 adalah yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama saya akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Kita jalankan dulu XN-nya. Nah, di tugas 2 saya sudah membuat database rumah sakit yang berisi beberapa tabel. Nah, di praktikum transaksi ini saya akan menjelaskan untuk membuat store prosedur. Tapi di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu agar mempersingkat waktu. Di sini ada 5 transaksi. Yang pertama transaksi 1 saya buat seperti ini. Ada begin transaction, sama ada query insert, lalu menampilkan data dari table pasien. Kita coba execute. Nah, di sini perintah insertnya untuk ID pasien nomor 16. Di sini sudah tampil sesuai dengan select all from pasien ini, tetapi di table pasien aslinya itu tidak terinsert. Nah, pada transaksi 2 hampir sama dengan transaksi 1, tetapi di transaksi 2 saya menambahkan commit. Fungsinya untuk melakukan perintah insert ini dan dijalankan sebagaimana mestinya untuk menginsert. Kita coba jalankan transaksi 2. Nah, di sini hampir sama dengan outputnya dengan transaksi 1. ID 16 tertampil di sini, tetapi di transaksi 2 ini di table pasien pun terinsert ID pasien nomor 16. Kemudian di transaksi 3 dibuat seperti ini, update pasien, tetapi kita rollback. Ini akan membatalkan query update di sini. Lalu tampilkan data semua pasien. Kita coba. Nah, perintah update ini tidak akan dieksekusi karena adanya rollback. Bisa dilihat dari sini, seharusnya ini update, tetapi outputnya tidak karena kita rollback. Nah, di transaksi 4 kita coba merollback insert, tetapi mengcommit update. Seharusnya ini tidak dilakukan, tetapi yang dilakukan adalah yang update pasien berikut. Kita coba transaksi 4. Nah, di sini insert untuk ID pasien 17 tidak dilakukan karena adanya rollback, tetapi update pasien dengan ID pasien 2 itu akan dilakukan. Terlihat di sini ID pasien 2 berubah namanya menjadi Febriani. Kita lihat ke pasien pun berubah. Lalu kita lihat transaksi 5. Nah, di sini ada set point.
dan ada rollback to set point. Nah, di sini transaksinya yaitu menginsert ID pasien 18, lalu di ID 19 tidak dilakukan karena adanya rollback, loncat ke set point yang pertama ini, lalu ada perintah insert juga di ID pasien 20. Seharusnya ini tidak akan dilakukan, yang hanya dilakukan adalah insert yang ID pasien 18 dengan yang 20. Kita buktikan. Nah, 19 tidak dieksekusi, outputnya tidak tertampil, yang tertampil hanya 18 dan 20. Begitupun di table realnya 18, 20 tertampil. Lalu saya juga untuk praktikum transaksi ini ada trigger, ada untuk cara menjelaskan bagaimana trigger bekerja. Di sini saya sudah membuat table obat dan transaksi obat, lalu di desainernya juga sudah saya buat seperti ini. Transaksi obat berelasi dengan pasien, primary key-nya ID pasien, dengan foreign key ID pasien juga, dan yang obat berelasi dengan transaksi obat, ID obat di table obat itu sebagai primary key dan ID obat di transaksi obat itu sebagai foreign key. Nah, di trigger transaksi obat saya membuat trigger name-nya tg jual, bernama tg jual. Time-nya itu setelah query ini setelah insert di table transaksi obat, maka akan melakukan perintah ini. Perintahnya adalah untuk mengupdate stok di table obat berdasarkan ID obatnya. Kita coba insert di transaksi obat. Kita lihat dulu. Misalkan saya akan membeli obat fentanyl di ID obat 1, stoknya 100. Kita coba insert. Misalkan saya membeli ID obat 1 dengan jumlah 50 dengan harga 50.000. Nah, jika sudah berhasil, yang ini itu akan mengurangi jumlah stok di table obat. Nah, stok obat sudah berubah otomatis karena ada triggernya tadi, sesuai dengan jumlah obat yang dibeli. Stoknya berkurang. Nah, itu praktikum transaksi. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan praktikum basis data terdistribusi. Nah, di praktikum basis data terdistribusi ini kita harus mereplikasi database ini ke virtual box manager. Ini seolah-olah antar OS, tetapi ini di satu PC yang Ubuntu ini sebagai OS kedua. Jadi seolah kita punya dua PC. Di sini saya sudah menginstal Oracle VirtualBox Manager, lalu sudah juga melakukan instalasi OS Ubuntu. Ya, tampilannya seperti ini. Saya juga telah menginstal XM di Ubuntu ini, di OS 2 ini. Lalu sudah men-setting juga network adapter ini. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan OS 1 dan OS 2. OS 2 di sini Ubuntu, OS 1 ini Windows. Cara mengecek koneksinya yaitu
Yang pertama kita cek IP address di OS 2. Ini tertampil IP address-nya. Kita coba di Windows, kita ping ke IP address tujuan. Nah, jika ada reply seperti ini berarti sudah terkoneksi antara OS 1 dengan OS 2. Kita coba ping dari OS 2 ke OS 1. Nah, OS 1 di sini ber-IP address 56.1. Kita coba buka terminal, lalu kita ping IP address OS 1. Nah, di sini juga ada reply dari OS 1-nya. Berarti ini menandakan bahwa koneksi antar OS ini sudah berhasil. Lalu kita coba buka XM-nya di sini. Kita buka manager Linux. Nah, ini Linuxnya sudah saya install dan saya akan buka. Lalu saya start all. Tunggu sampai hijau. Kita coba buka browser. Nah, sini sudah masuk. Di sini juga saya sudah membuat database, tetapi dengan cara mengimport dari hasil ekspor dari OS 1 ini. Bisa di browser ini, tapi saya sudah buat sebelumnya. Jadi database di OS 1 dengan OS 2 itu harus sama. Lalu kita mencoba replikasi. Kita coba ke replikasi. Nah, di sini saya sudah mengkoneksikannya. Replikasi database antara OS 1 dengan OS 2. Nah, ini /io running dan /sql running harus yes semua. Kalau misalkan seperti ini belum running, maka kita harus melakukan start / dulu. Nah, seperti ini. Untuk konfigurasinya di OS 1 kita menambahkan ini server ID, lalu binlog-nya sesuai dengan yang di sini. Lalu di OS 2 pun sama. Kita configure, open config. Nah, di sini server ID OS 2 dengan OS 1 tidak boleh sama. Lalu ada perintah replicate DODB rumah sakit sesuai dengan database rumah sakitnya. Sebelum itu juga harus mengeset user account juga. Di sini saya sudah buat user account untuk replikasi Slack di replikasi client. Ini untuk mengkoneksikan antara database OS 1 dengan OS 2 dengan cara replikasi. Nah, untuk membuktikan replikasinya berhasil, seharusnya data yang ada di OS 1 dengan OS 2 tuh harus sama. Kita coba
melakukan transaksi. Misalkan kita samakan dulu, ini sama-sama stoknya 50 di OS1 maupun di OS2, di OS1. Kita coba insert transaksi. Kita beli ID obat, jumlahnya misalkan 10, harganya 40.000 misalkan. Seharusnya ID obat ini stoknya 40. Seharusnya di sini juga ikut 40. Nah, ini berarti kalau sudah match, hasilnya berarti replikasi sudah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.